Waalaikumsalam. Pembelajaran T5 kita pada siang hari ini, silakan bilang pimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Katakan yang kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, yang hadir hari ini nak. Ya, dua orang ya. Serangannya siapa? Sakit ya? Satunya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah sehat ya. Hidup tetap sehat berarti nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu mahal harganya. Mahal enggak? Mahal. Kalau kita punya sampaikan tentang proyek P5 ya. Modul P5 tentang suara demokrasi. Ya, tentang suara demokrasi. Sebelum Bapak masuk ke materi, ada yang enggak yang paham tentang suara demokrasi? Suara apa suara? Ya, Aisyah. Suara pemilihan rakyat. Pemilu. Ya. Nah, yang lain ada enggak? Coba Larasati. Suara demokrasi. Nah ini ya tentang pengertian demokrasi ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan umum, yaitu milih kepala daerah, pemilihan bupati Bangka ya. Kemarin ya dipilih oleh rakyat. Suaranya berasal dari rakyat yang menentukan pemimpin masa depan ya. Sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat. Beda kita dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu sistemnya raja. Kalau raja itu keturunan. Kalau Indonesia kita presiden. Setiap individu memiliki hak suara. Untuk apa di sekolah? Yang pertama adalah mengajarkan siswa nilai-nilai berdemokrasi. Apa itu demokrasi? Sistem keterbukaan, keadilan dan bertanggung jawab. Tidak boleh tertutup. Siswa-siswi yang ada di lingkungan sekolah. Begitu caranya ya. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap konsep dasar demokrasi. Apa itu demokrasi? Berasal dari kata Yunani demos. Demos arti itu rakyat. Baik anak-anak yang berbahagia, ini ya tujuan utama daripada modul kita. Yang pertama, kalian harus memahami konsep apa itu demokrasi dan pemilihan umum. Yang kedua, melatih kepemimpinan kerja sama dan berkomunikasi. Yang selanjutnya membentuk karakter suaranya ya. Yang kedua adalah siswa memahami. Baik anak-anak yang berbahagia, sekarang kita mencoba melakukan simulasi pemilihan ketua OSIS. Apa-apa tahapan yang harus kita siapkan dalam pemilu sekolah? Yang pertama adalah membentuk panitia. Setelah dibentuk panitia, kalian tugasnya adalah mensosialisasikan kepada seluruh siswa. Pada tanggal 20 misalnya akan dilaksanakan pemilihan OSIS tahun periode 2025. Berapa tahun biasanya? 1 tahun sekali.
siapa siswa yang berminat menjadi ketua OSIS? Namanya bakal calon ketua OSIS. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, misalnya ada orang 3, ada orang 4 yang pengen mendaftar, silakan membentuk kepanitiaan. Siapa yang berminat untuk tunjuk tangan? Ya, Lala Safi 1. Ila. Ya, maju. Coba maju ke depan. Ya, maju ke depan panitianya. Akila boleh ya maju. Lala Safi. Ya, Lala Safi. Ya. Kita akan membentuk kepanitiaan ya. Biasanya kalau pemilihan OSIS panitianya agak banyak ya. Ada seksi seksi dokumentasi, ada ketuanya, ada sekretaris yang mencatat DPT. Apa itu sih? Berapa jumlah mata pilih yang ada di kelas ini? Coba dihitung. 24 orang ya, berarti 24 orang ya. Tugas kalian adalah yang pertama mensosialisasikan kepada 24 orang ini siap dari panitia. Kami dari panitia pemilihan ketua OSIS tahun ajaran 2025. Silakan. Siapakah yang ingin berminat untuk menjadi ketua OSIS? Ya, silakan tunjuk. Ya. Berarti ada 3 orang ya. Siapa? Ya, silakan 3 orang untuk maju ke depan. Ya, selanjutnya kepanitiaan menyampaikan kepada. Ya, perlu Bapak sampaikan, ini hanya simulasi contoh bagaimana cara melakukan pemilihan ketua OSIS. Sekarang ada 3 kandidat bakal calon yang akan melakukan kampanye ya di warga sekolahnya. Nah, inilah yang pertama adalah Bilang, yang kedua Rehan, yang ketiga adalah Aisyah. Ya, tugas kepanitiaan silakan memberi visi dan misi untuk melakukan kampanye. Ya, visi dan misi. Visi misi pencalonan ketua OSIS PTD SMP Negeri 1 Pemaling tahun 2025. Visi menjadikan OSIS sebagai pelopor perubahan untuk menciptakan siswa yang tangguh, berkarakter dan peduli terhadap lingkungan. Ya. Visi 1. Meningkatkan karakter positif siswa, mengadakan kegiatan keagamaan dan sosial untuk membentuk karakter siswa yang religius dan peduli sesama. Visi misi saya jika menjadi ketua OSIS. Visi menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan kreatif dan berprestasi melalui semangat kebersamaan dan inovasi. Misi meningkatkan semangat belajar siswa. Visi misi saya ketika menjadi ketua OSIS. Visi mewujudkan OSIS sebagai wadah inspiratif, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan generasi pelajar yang unggul, berkarakter, dan berprestasi di lingkungan PTD SMP Negeri 1 Pemalang. Visi. Baik, perhatikan semua. Inilah calon ketua OSIS kita di tahun 2025. Yang pertama Raihan sudah menyampaikan program kerjanya, visi-visi. Bagaimana ketika saya nanti terpilih menjadi ketua OSIS. Ya. Juga Bilal sudah menyampaikan visi dan misi. Terakhir adalah Aisyah, ya, sudah menyampaikan visi dan misi. Hati kecil kalian, ya, tentukan pilihan. Ya, tentukan pilihan kalian menurut hati. Kertas suaranya kepada itu calon-calonnya.
Tidak ada intimidasi. Silakan menurut hati nurani. Baik, Bapak sudah membagikan kertas suara ya untuk calon ketua OSIS kita. Bapak kasih contoh. Silakan kalian pilih ya sesuai dengan hati nurani. Nanti kalian Bapak panggil satu-satu masuk ke bilik suara. Dicucuk hidungnya boleh, dicucuk matanya boleh, dicucuk hatinya pun boleh. Ya. Mana hati? Yang ada. Kalau tengah-tengah garis ini nanti suaranya nggak sah. Coblos yang di dalam kotak. Jangan nyoblosnya di luar kotak. Kalau di luar kotak suaranya enggak sah. Paham semua? Ya. Sudah paham? Silakan panitia. Panggil siapa? Sini nyambungnya sayang. Panggil lagi. Ini bukan. Sini masuk sini kan? Harus tembus ya. Sama-sama nih. Ya. Ya. Ini coblos. Ini coblos ini. Coblos. Ya. Ya, silakan dilipat. Kata suaranya dilipat. Tunjukin sama teman-temannya begini cara melipatnya. Ya, dilipat. Sudah dilipat? Ya, dilipat begini. Ya, silakan masukkan ke dalam kotak suara. Nah, mungkin ya, silakan. Ini ya anak-anakku ya, cara pemilihan ketua OSIS dengan transparansi ya. Ya, ini coba tintanya nak. Ini tintanya. Ya. Ini tangannya. Ya. Ya, jempol. Ya. Ini tinta berfungsi supaya apa? Supaya siswa itu tidak memilih dua kali. Berarti dia punya tanda di tangan. Ya. Oke, lanjut. Silakan. Ya, sudah dicucuk, dilipat. Boleh masuk ke dalam kotak. Tunjuk ini. Nah, itu jalannya. Oke, ya silakan. Ya, silakan masukkan. Ya, lanjut. Ya, lipat. Ya, coba. Baik, anak-anak yang berbahagia. Sekarang kita sudah selesai melakukan pemilihan, ya. Pemilihan ketua OSIS menurut hati kalian masing-masing. Sekarang kita akan melakukan penghitungan suara, ya. Siapa yang menjadi pemenangnya, ya? Ya, silakan. Akilan dibaca. Buka kertas suaranya dibaca. Ya, tunjukkan. Sah nggak? Lalu sah nggak? Sah ya? Kalau di luar kotak nggak sah nak. Berarti kalau di dalam kotak sah. Ini bolong nggak? Bolong ya? Ya, satu. Ya, silakan tulis. Lanjut. Ya, lihat sah nggak? Balik. Ada jebol ya? Ada bolong ya? Baik, pemenangnya adalah siapa? Dengan total suara 16. ya, berapa total? Aisyah 2, Nah, Bilal 2. ya, total jumlah mata pilih. 11 tambah 2 tambah 12 tambah 2 tambah 2. berapa jumlahnya? Ya. Ya, 20. Ya. Sudah kita hitung hasil suara, hasil pemilu sekolah kita pada pagi ini. Yang menjadi sang juara adalah Rehan dengan total suara 16, mengalahkan Aisyah 2 suara dan Bilal 2 suara. Tepuk tangan yang meriah. Baik, anak-anak yang berbahagia, tadi kita sudah melakukan
yang bisa kita ambil tadi, ya, yang pertama adalah adanya gotong royong atau kerjasama. Apa itu maksudnya gotong royong dan kerjasama? Yaitu semua warga sekolah berpartisipasi untuk melakukan pemilihan umum, yaitu pemilihan politik. Itu menurut haki kalian semua ya tadi ya. Ya. Yang ketiga adalah kritikal, memilih berdasarkan program kerja. Di mana kita lihat di sini berdasarkan visi dan misi ya. Yang terakhir adalah kemandirian. Apa itu kemandirian? Memutuskan pilihan secara mandiri berdasar. Ya, kita lakukan refleksi kegiatan. Apakah kalian telah kita pelajari dari simulasi pemilu ini? Sudah paham semua? Sudah ya. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi? Ada nggak tantangannya? Tidak ada. Ya. Dalam kondisi cuaca yang baik, ya, dalam kondisi aman, ya, tidak ada yang melakukan intimidasi. Dan pemilihan ketua OSIS di tahun 2023, ya, seperti yang simulasi yang pernah kita laksanakan. Ini apa namanya, nak? Bilik suara. Ini mata pilih warga sekolah yang akan melakukan pencoblosan. Yang ini ya, penutup materi kita di P5 kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak menarik kesimpulan pemilu sekolah adalah cara efektif untuk mengenalkan demokrasi kepada siswa. Inilah caranya berdemokrasi. Suaranya melalui suara rakyat. Rakyatnya mana? Rakyat warga sekolah. Yang kedua, melalui kegiatan ini siswa belajar bertanggung jawab. Pertanyaan? Ya, lanjut kira. Ya, dengan berakhirnya materi P5 pada hari ini, bagaimana semangat kalian? Semangat ya? Semangat. Tepuk semangat ya? Ya, tepuk semangat. 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 Baik, Bapak tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari tutup dengan doa. Silakan Bilal. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asli. Ila ladzi ma'ana wa Alhamdulillah, pada pagi hari ini Bapak sudah melakukan pemahaman materi tentang suara demokrasi, ya. Bapak tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.